Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Resti Paujia dengan NIM 12240200152 dari kelas KPI 5D. Saya di sini akan memaparkan jawaban UTS pada mata kuliah Etika Dakwah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa itu pengertian dakwah beserta ruang lingkupnya. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, itu dalam bentuk tunggal yang mempunyai arti kebiasaan atau akhlak, dan dalam bentuk jama yaitu taetha yang artinya adat kebiasaan. Etika ini merupakan standar-standar moral yang mengatur perilaku baik bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Kata dakwah berasal dari kata kerja, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara bahasa berasal dari kata an-nida, yang artinya menyeru atau memanggil. Dan menurut istilah, dakwah ini mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, dan menyeru kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik, supaya kita mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Etika dakwah secara sempit yaitu tata krama atau adab dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan menilai baik dan buruk. Secara luas, yaitu manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek pendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Kemudian ruang lingkup etika dakwah yang pertama yaitu kerangka analisis objek pandangan nilai, yaitu tergantung pada objek nilai dan tergantung pada subjek penilai. Yang kedua yaitu kerangka analisis aktivitas menilai, yaitu objek penilai fokus pada perbuatan dakwah. Yang ketiga yaitu kerangka analisis perbuatan dakwah, yaitu menyangkut kepada aspek zahir dan batin. Selanjutnya nomor 2, 4 landasan etika dakwah. Yang pertama yaitu landasan teologis. Ciptaan Allah yang paling dicinta adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-Quran menjelaskan dalam Surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Karena manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia ini harus dipertanggungjawabkan. Menurut filosof Immanuel Kant, kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada morallah manusia bisa menentukan hakikat manusianya. Kemudian yang ketiga, landasan historis. Secara formal, etika dakwah ini dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah. Nomenklaturnya mata kuliah etika dakwah ini masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Etika ini merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwahnya, yaitu aspek aksiologi dakwah dalam mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai-nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Kemudian landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang bersama-sama dengan manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Manusia ini adalah makhluk yang berbudaya. Kebudayaan hanya bisa tumbuh dalam hidup bersama. Makhluk berbudaya ini merupakan resultan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk rasional, dan juga makhluk yang bermoral.
Kemudian nomor 3, pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini adalah sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Teori etika dakwah ini bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, bahkan penafsiran dan pemahaman para ulama. Kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Konsep teoretik nilai etis dakwah yang pertama yaitu nilai etik dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu berdakwah dengan cara yang harus dilakukannya itu secara hikmah, pengajaran yang baik dan perdebatan yang terpuji. Yang kemudian dakwah bil hikmah yaitu dakwah dengan bijak, memberi keteladanan, memperhatikan suasana, situasi dan kondisi mad'u, menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai dengan tantangan dan kebutuhan, memperhatikan kadar pemikir dan intelektual sesuai psikologis dan situasi sosial kultural mad'u. Kemudian dakwah bil mau'izah hasanah yaitu dakwah dengan cara tutur kata yang lembut, menghindari sikap sinis dan kasar, tidak menyebut-nyebutkan kesalahan atau bahkan menghakimi orang yang diajak bicara. Dakwah bil mujadalah yaitu dakwah dengan cara berdiskusi atau berdebat dengan prinsip, tidak merendahkan pihak atau lawan, menghina, mengejek, bahkan menghujat, bukan untuk mencari kemenangan tapi untuk mencapai kebenaran. Bertujuan semata-mata untuk menunjukkan kebenaran sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi menghormati pihak lawan dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dalam perdebatan. Nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah itu mencontoh cara berdebat Rasul. Cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran, jika suatu kemungkaran ini dipandang sebagai masih bisa disampaikan dengan lemah lembut dan simpatik, maka beliau akan menempuhnya dengan cara tersebut. Akan tetapi, jika setelah diperhitungkan kondisinya ini membutuhkan ketegasan, maka beliau juga akan menempuhnya dengan cara ketegasan. Bahkan beliau juga akan menunjukkan roman muka merah karena beliau itu marah untuk menekankan perilaku kemungkaran supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian nomor 4 tentang norma dan jenis-jenis norma, urf dan jenis-jenis urf. Norma adalah suatu aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis norma yang pertama ada norma agama. Norma agama ini berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun internasional. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Terus ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada urf. Urf ini menurut bahasa adalah urf kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urf ini adalah segala sesuatu yang telah menjadikan kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Urf ini adalah perkataan atau perbuatan yang baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dan dalam bermasyarakat. Dasar penggunaan urf ini ada dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Allah ini menyuruh supaya menggunakan urf. Nah, kata urf dalam ayat ini dimaknai dengan suatu perkataan yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan suatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan kepada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan. Para ulama ini sepakat bahwa tidak semua urf ini dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf ini dapat diterima sebagai salah satu landasan
salah satu landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah, atau yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Yang kelima, ini sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Kemudian jenis-jenis urf dari segi objeknya, urf ini dibagi menjadi dua, ada urf lafzi dan urf amali. Dari segi cakupannya ini dibagi juga menjadi dua, ada urf am dan urf khas. Dari segi keabsahannya juga dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Kemudian nomor 5, akhlak dai dalam Al-Quran dan penampilan dan kepribadian dai. Akhlak dai dalam Al-Quran yaitu perkataannya sesuai dengan tindakannya. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat, tawakal. Ini ada pada surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Furqan ayat 63. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi la tanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. Kemudian surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini yang ada pada surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dai ini bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisiknya aja, tetapi juga dengan kepribadian dai-nya itu. Nah, penampilan luar dan dalam ini berpengaruh kepada keberhasilan dakwah, karena pada dasarnya ini jiwa manusia ini cenderung tertarik dengan penampilan yang indah dan baik. Terus pengaruh penampilan fisik bagi seorang dai ini dapat menyebabkan ia mudah diterima dan menyehatkan, juga akan membentuk postur tubuh ini menjadi bagus gitu dengan cara menjaga pola makannya. Kemudian memperhatikan penampilan busananya agar terlihat rapih dan serasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari kelima soal yang telah Ibu berikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.